Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas periode yang sangat penting ya dalam biologi. Kira-kira antara tahun 1865 sampai 1935. Betul sekali. Coba bayangkan, Charles Darwin itu kan baru saja mengguncang dunia dengan teori evolusinya. Tapi dia sendiri mengakui ada satu lubang besar gitu ya. Ya. Gimana persisnya sifat-sifat itu variasi yang jadi bahan baku evolusi diwariskan dari orang tua ke anak. Ini misteri besar. Dia menyebutnya kekosongan yang sangat lebar. Memang itu pertanyaan fundamental yang belum terjawab di teorinya. Nah, sumber-sumber yang kita ulas kali ini akan membawa Anda menyelami masa ketika ilmu pewarisan ini kayaknya hilang, terus gimana ditemukannya lagi, dan dampak awalnya ternyata cukup kompleks ya. Kompleks dan kadang ya meresahkan juga. Jadi, misi kita kali ini melacak gimana sih aturan dasar warisan ini terungkap dan apa konsekuensi langsungnya, baik yang mencerahkan maupun yang terus terang agak bikin gak nyaman. Mari kita mulai saja penelusuran ini. Siap. Periode ini memang penuh teka-teki dan penemuan dasar ya. Kita akan lihat gimana para ilmuwan mulai membongkar mekanisme di balik kemiripan keluarga. Kenapa misalnya Anda punya mata mirip ibu Anda, atau mungkin bakat musik dari kakek. Persis. Tapi ya itu tadi, pencarian pengetahuan ini ternyata juga membuka pintu ke babak-babak yang cukup kelam dalam sejarah manusia. Ini kisah tentang gimana kita mulai membaca buku instruksi kehidupan dengan segala konsekuensinya. Oke, mari kita mulai dari Darwin dulu. On the Origin of Species itu kan karya monumental. Tapi dia sadar betul ada yang kurang. Pertanyaannya, gimana variasi acak, modal seleksi alam, itu bisa muncul dan yang penting bertahan? Iya, bertahan. Tidak hilang begitu saja. Betul, jangan sampai hilang dari generasi ke generasi. Nah, untuk menjawab ini, sekitar tahun 1867, dia usulkan teori pangenesis. Pangenesis. Iya. Bayangannya tuh gini, tiap organ, tiap sel tubuh melepas partikel kecil namanya gemule. Partikel ini ngalir di darah, ngumpul di organ reproduksi, terus diturunkan ke anak. Kedengarannya agak rumit ya? Kayak jutaan pesan kecil dari seluruh tubuh. Haha, iya agak rumit. Darwin sendiri juga bilang ini hipotesis gegabah. Tapi paling tidak dia mencoba menjawabnya. Dia butuh mekanisme. Betul, tapi ya, hipotesis ini langsung dapat kritik keras. Salah satunya dari insinyur Skotlandia, Fleming Jenkin. Oh, Jenkin. Bagaimana kritiknya? Jenkin pakai analogi yang jitu banget. Dia bilang, kalau pewarisan itu sifatnya mencampur, atau blending inheritance. Bayangkan mencampur cap. Oke. Anda punya setetes cat putih, sifat unggul langkah nih ceritanya. Terus dicampur ke seember cat hitam, populasi umum. Dalam beberapa generasi pencampuran, warna putihnya gimana? Iya, hilang. Jadi abu-abu semua. Tepat, larut jadi abu-abu keruh. Artinya, kalau pewarisan itu mencampur, variasi baru yang bagus malah akan hilang, bukan dipertahankan untuk diseleksi alam. Kritik Jenkin ini, pelak sekali. Jadi teori Darwin butuh mekanisme pewarisan yang nggak mencampur. Yang menjaga sifat itu tetap utuh. Persis, yang diskrit, bukan melebur. Nah, ini dia nih yang menarik. Ternyata solusinya udah ada. Di waktu yang hampir sama pengenesis dirumuskan. Hebatnya di situ ya. Iya. Di sebuah biara terpencil di Brno, Ceko sekarang ya, ada biarawan Gregor Mendel. Sibuk eksperimen super teliti pakai tanaman kacang polong. Karyanya terbit 1865, pas di awal periode kita. Persis di awal periode ini. Anda mungkin ingat dari pelajaran biologi, Mendel nemuin kalau sifat kayak tinggi tanaman atau warna bunga itu diwariskan lewat faktor. Kita sebut gen sekarang. Sifatnya diskrit, terpisah. Tidak ada campur-campur. Betul, ada faktor dominan, ada resesif. Nyilangin kacang tinggi sama pendek, generasi pertamanya tinggi semua. Yang pendek baru muncul lagi di generasi kedua. Dan ada rahasianya, matematik. 3:1. Bisa diprediksi. Ya. Jadi ini bukan kayak campur cat, tapi lebih kayak milah kelereng warna-warni. Warnanya tetap utuh. Bener-bener ironis kan? Kerjaannya Mendel ini jawaban yang dibutuhkan Darwin. Mekanisme diskrit yang menjaga variasi. Tapi ya itu, karyanya hampir nggak dianggap selama 35 tahun. 35 tahun, lama sekali. Mendel meninggal tahun 1884.
tanpa tahu kalau eksperimennya itu bakal merevolusi biologi. Kenapa diabaikan? Wah, banyak faktor sih. Mungkin dia terisolasi, jurnalnya kurang terkenal. Tapi bisa jadi juga karena pendekatannya sangat matematis, kuantitatif. Itu aneh buat ahli biologi zaman itu yang kebanyakan deskriptif. Kayaknya, ya, sains belum siap aja membacanya. Kisah klasik soal waktu yang belum tepat ya. Tapi terus kita lompat nih ke tahun 1900, momen penting banget dalam sains. Titik balik. Ada 3 ilmuwan botani, Hugo de Vries di Belanda, Karl Correns di Jerman, sama Erich von Teschermat di Australia. Mereka kerja sendiri-sendiri. Eksperimennya mirip Mendel. Pas mau publikasi, mereka cari literatur. Dan ketemu. Ketemu makalah Mendel tahun 1865 itu. Mereka kaget, wah orang ini udah nemuin semua ini puluhan tahun lalu. Nah di Inggris ada William Bateson, ahli biologi yang juga neliti variasi. Bateson ini penting perannya. Katanya nih, dia baca salah suatu makalah penemuan kembali itu kemungkinan punya de Vries pas lagi di kereta api ke London, Mei 1900. Dan langsung klik, momen aha yang mengubah hidupnya dan arah biologi. Bateson ini langsung jadi pendukung utama Mendelisme. Gigih banget dia bela dan promosiin karya Mendel. Sampai dijuluki Bulldog Mendel. Hahaha, Bulldog Mendel. Dan Bateson juga yang kasih nama. Tahun 1905, dia usulkan istilah genetika untuk bidang studi baru soal pewarisan dan variasi ini. Jadi, ini benar-benar lahirnya genetika sebagai disiplin ilmu. Fondasinya kuat di prinsip Mendel. Pewarisan itu ada hukumnya pakai unit diskrit. Betul. Beberapa tahun setelahnya, 1909, ahli botani Denmark, Wilhelm Johansen, kasih nama untuk unit itu, gen. Dia juga bedain antara genotipe, konstitusi genetik internal, sama fenotipe, penampakan fisiknya. Oke, jadi konsep gen yang diskrit ini mulai kuat. Tapi kan waktu itu ada pendekatan lain juga ya. Kayak teorinya sepupu Darwin, Francis Galton. Yang statistik itu? Ya, Galton. Pemikir hebat, tapi juga agak problematis ya. Dia coba pahami pewarisan sifat kompleks kayak kecerdasan atau bakat pakai statistik. Teorinya pewarisan leluhur. Intinya sih masih asumsi ada semacam kontribusi campuran dari semua leluhur. Jadi ada perdebatan ya, antara pendukung Mendel sama ahli biometrik kayak Galton. Sengit perdebatannya. Antara Mendelian yang fokus ke sifat diskrit sama biometrik, Galton, Karl Pearson yang tekankan variasi kontinu dan statistik. Nah, yang menarik pas bukti Mendelisme makin kuat dan teori statistiknya agak goyah, Galton gimana? Galton malah makin fokus ke gagasan lain yang sudah dia rintis dari 1883, eugenika. Eugenika. Dari bahasa Yunani, eu, baik, dan genos, kelahiran. Artinya, kelahiran baik. Gagasannya, memperbaiki stok manusia lewat perkawinan selektif. Yang unggul didorong reproduksi, yang tidak layak dicegah. Wah, ini pergeseran besar. Dari sains deskriptif ke agenda preskriptif ya, mengubah masyarakat. Tepat sekali. Ini jadi penting nanti. Oke, jadi kita udah tahu ada gen, diskret, ikut aturan Mendel. Pertanyaan berikutnya pasti, di mana sih bendanya ini di dalam sel? Gimana nyarinya? Petunjuknya datang dari mikroskop. Sekitar 1902-1905, ada 2 peneliti kerja terpisah, tapi kesimpulannya mirip. Theodor Boveri di Jerman, neliti telur landak laut. Dan Walter Sutton di Amerika ya, yang neliti belalang. Betul. Sutton pakai kromosom belalang yang gede dan jelas. Keduanya lihat perilaku struktur kayak benang di inti sel, namanya kromosom, pas pembelahan sel. Terutama pas pembentukan sperma dan telur. Perilakunya mirip apa? Mirip banget sama perilaku faktor Mendel yang terpisah lalu berpasangan lagi itu. Jadi mereka usulkan teori kromosom pewarisan. Gen itu letaknya di kromosom. Masuk akal. Dan teori ini dikuatkan lagi sama peneliti perempuan kan, kalau nggak salah Nettie Stevens. Tepat sekali. Nettie Stevens, peneliti Amerika, sempat belajar juga sama Boveri. Dia kasih bukti kunci tahun 1905. Dia teliti kromosom ulat tepung, mealworm. Apa temuannya? Dia tunjukkan dengan jelas kalau jenis kelamin itu ditentukan kromosom tertentu. Pada ulat tepung, kromosom Y yang lebih kecil itu menentukan jenis kelamin jantan.
Ini bukti kuat banget kalau kromosom memang bawa penentu sifat warisan, termasuk jenis kelamin. Oke, jadi teori ada gen di kromosom. Tapi bukti fisiknya gimana? Nah, ini dia peran lalat buah yang terkenal itu kan? Thomas Hunt Morgan. Iya, Thomas Hunt Morgan dan timnya yang hebat di Universitas Columbia. Laboratorium mereka sampai dijuluki Fly Room. Mereka kasih bukti fisik yang nggak terbantahkan di tahun 1910-an. Kenapa pilih lalat buah? Drosophila. Karena siklus hidupnya cepat, keturunannya banyak, dan kromosomnya relatif gampang diamati. Uniknya, Morgan sendiri awalnya skeptis loh sama teori Mendel dan kromosom ini. Oh iya, Iya, tapi hasil eksperimennya sendiri yang akhirnya bikin dia yakin. apa aja temuan kunci dari Fly Room yang bikin yakin itu? Ada beberapa yang fundamental. Pertama, mereka nemuin pautan gen atau gene linkage. Ternyata gen-gen untuk sifat tertentu itu cenderung diwariskan barengan, kayak terikat. Masuk akal kalau letaknya di kromosom yang sama ya? Persis kalau letaknya berdekatan di kromosom yang sama. Kedua, pautan seks atau sex linkage. Contoh paling terkenalnya, sifat mata putih lalat buah. Normalnya kan merah. Morgan nemuin mutan mata putih. Dan sifat ini hampir selalu muncul di lalat jantan. Pola pewarisannya jelas terkait kromosom seks X. Ini bukti gen warna mata itu ada di kromosom X. Jadi gen punya alamat di kromosom. Lebih dari itu, muridnya Morgan, Alfred Sturtevant, bikin peta gen pertama tahun 1913. Peta gen, gimana caranya? Dia analisis frekuensi rekombinasi, seberapa sering pautan gen itu putus, karena proses crossing over pas meiosis. Dari situ, dia bisa tentukan urutan linier gen-gen di kromosom. Wah, luar biasa. Ini bukti pamungkas. Gen bukan cuma konsep abstrak, tapi entitas fisik. Punya lokasi spesifik di kromosom, kayak manik-manik di seutas tali. Keren banget, jadi dalam waktu singkat dari hilang, ilmu ini nemu aturannya, Mendel, lokasinya, kromosom, bahkan peta kasarnya. Jadi masuk 1920-an, 1930-an gambarannya mulai jelas. Tapi pertanyaan penting nih, gen itu terbuat dari apa? Bahan kimianya apa? Nah, itu dia pertanyaan besar berikutnya. Waktu itu, kromosom diketahui isinya dua komponen utama, protein dan asam nukleat, DNA itu. Kebanyakan ilmuwan saat itu mikirnya proteinlah pembawa info genetik. Kenapa protein? Karena protein kelihatan jauh lebih kompleks. Ada 20 jenis asam amino penyusunnya. Sementara DNA cuma 4 jenis basa nukleotida. Logikanya, keragaman sifat makhluk hidup butuh molekul pembawa info yang kompleks juga dong. Ya, protein. DNA dianggap terlalu simpel. Mungkin cuma struktur penyangga aja. Tapi terus ada eksperimen yang mulai bikin goyah keyakinan itu kan? Eksperimen Frederick Griffith tahun 1928, pakai bakteri. Tepat sekali. Frederick Griffith, bakteriolog Inggris. Eksperimennya hasilnya mengejutkan banget. Jadi petunjuk penting, walau dia sendiri belum tahu persis implikasinya ke DNA. Dia kerja pakai bakteri Streptococcus pneumoniae, penyebab pneumonia. Gimana eksperimennya? Ada 2 jenis bakteri ini. Strain S, smooth, halus, punya kapsul pelindung, mematikan buah tikus. Strain R, rough, kasar, nggak punya kapsul, nggak bahaya. Griffith coba beberapa kombinasi suntikan ke tikus. Oke. 1. Strain R hidup, disuntik, tikus hidup, aman. 2. Strain S hidup, disuntik, tikus mati, sesuai dugaan. 3. Strain S yang dimatikan pakai panas, disuntik, tikus hidup. Ini kontrol penting, bakteri mati, nggak bahaya. 4. Nah ini yang bikin kaget. Campuran strain S mati yang nggak bahaya, sama strain R hidup juga nggak bahaya, disuntikan. Hasilnya? Tikus mati. Tunggu. Campuran 2 hal yang nggak berbahaya kok jadi mematikan? Gimana bisa? Itu dia kejutannya. Lebih dari itu, dari darah tikus yang mati ini, Griffith nemuin bakteri strain S yang hidup dan ganas. Wow, jadi bakteri R yang tadinya nggak bahaya berubah jadi S yang ganas. Betul. Artinya, ada sesuatu dari bakteri S mati yang pindah ke bakteri R hidup dan mengubahnya, mentransformasikannya jadi tipe S. Dan sifat baru ini diwariskan lagi ke generasi bakteri berikutnya. Sesuatu itu apa? Griffith belum tahu. Dia sebut itu prinsip transformasi. Dia nggak tahu substansi kimianya apa. Tapi eksperimennya buktiin kalau informasi genetik bisa ditransfer dalam bentuk molekul kimia. Dari sel mati ke sel hidup.
Ini petunjuk kuat ke arah DNA ya, meskipun belum terbukti saat itu. Petunjuk kuat banget kalau materi genetik itu kimiawi. Walaupun baru nanti Oswald Avery DKK tahun 1944 yang tunjukin kalau prinsip transformasi itu DNA. Itu di luar periode kita, eksperimen Griffith di akhir 1920 ini mulai bikin orang ragu sama protein. Mulai lirik DNA. Jadi di akhir periode kita, 1935, teka-teki sifat kimia gen ini masih menggantung. Oke. Jadi di satu sisi kemajuan ilmu dasarnya pesat banget. Aturan pewarisan, lokasi gen, petunjuk kimia. Tapi tadi Anda singgung sisi gelapnya. Gimana ilmu baru ini disalahgunakan? Kita masuk ke eugenika ya. Benar. Sayangnya, barengan sama berkembangnya genetika, ide eugenika Galton tadi, dapat momentum yang mengkhawatirkan. Terutama di Amerika Serikat awal abad ke-20. Puncaknya tahun 1920-an. Apa pendorongnya? Macam-macam sih. Ada kecemasan sosial gara-gara imigrasi besar dari Eropa Selatan dan Timur yang dianggap beda. Kekhawatiran soal kemiskinan, penyakit mental, kriminalitas. Dan ada gagasan yang keliru banget soal kemunduran ras. Penganut eugenika percaya, atau mau percaya, kalau sifat sosial kompleks ini warisan genetik sederhana, kayak warna mata lalat buahnya Morgan. Sesederhana itu dianggapnya. Iya. Dan ini jadi kebijakan nyata. Sangat nyata dan mengerikan. Banyak negara bagian AS bikin UU larangan perkawinan antar ras. Dan yang lebih parah, legalisasi sterilisasi paksa untuk orang-orang yang dianggap tidak layak atau unfit. Kategori unfit itu apa aja? Wah, kabur banget definisinya. Seringkali termasuk penderita penyakit mental, epilepsi, orang yang dianggap bermoral rendah, bahkan orang miskin. Puncak legalitasnya itu kasus Mahkamah Agung Buck v. Bell tahun 1927. Kasus apa itu? Pengadilan melegalkan sterilisasi paksa perempuan muda bernama Carrie Buck di Virginia. Hakim Agung Oliver Wendell Holmes Jr. nulis kalimat yang kejam banget. 3 generasi imbesil sudah cukup. Astaga. Di sisi lain, ada juga eugenika positif yang lebih populer. Kayak kontes bayi lebih baik, Better Babies Contest, di pameran pertanian. Bayi dinilai kayak ternak unggul. Semua ini dasarnya ilmiah nggak sih? Lain. Tragisnya iya. Gerakan eugenika di AS, apalagi program sterilisasi di California, itu jadi model yang dipelajari dan dikagumi sama penganut kebersihan ras di Jerman. Pas Partai Nazi berkuasa tahun 1933. Apa yang terjadi? Salah satu hukum pertama yang mereka sahkan itu UU Pencegahan Keturunan Penyakit Genetik, atau UU Sterilisasi. Perancangnya ngaku terang-terangan terinspirasi model Amerika. Apa isi UU Nazi itu? UU itu mewajibkan sterilisasi paksa buat siapa saja yang didiagnosis punya 1 dari 9 kondisi yang dianggap herediter. Misalnya keterbelakangan mental, skizofrenia, epilepsi, buta tuli bawaan, cacat fisik parah, bahkan alkoholisme kronis. Dan ini dijalankan? Dijalankan besar-besaran. Pakai propaganda film kayak Das RV, warisan tahun 1935. Film itu nunjukin penderitaan orang dengan kondisi itu, terus dibandingin sama ideal tubuh Arya yang sehat. Ada pengadilan kesehatan keturunan yang proses kasusnya cepet banget. Berapa banyak korbannya? Diperkirakan ratusan ribu orang disterilkan paksa sampai pertengahan 1930-an. Ini langkah awal yang mengerikan dari kebijakan rasial Nazi yang nantinya berujung ke pembunuhan massal. Bahaya banget kan kalau sains yang belum matang dipelintir buat politik brutal? Nah, sebagai kontras yang menarik nih, walaupun puncaknya agak belakangan, di Uni Soviet malah muncul fenomena kebalikannya secara ideologi. Tapi sama-sama distorsi sains oleh politik. Lysenkoisme. Lysenkoisme, itu apa? Tropim Lysenko itu menolak mentah-mentah genetika Mendel dan kromosom. Dia malah promosiin gagasan Lamarckian, sifat yang diperoleh selama hidup bisa diwariskan. Kenapa bisa diterima? Karena idenya cocok sama ideologi Soviet. Soal kelenturan sifat manusia yang bisa dibentuk lingkungan sosialis. Jadi, sementara Nazi obsesi sama kemurnian genetik yang kaku, Soviet di bawah Lysenko malah nolak genetika demi kelenturan tak terbatas. Jadi dua-duanya contoh bagaimana sains bisa dibajak ya? Betul. Keduanya nunjukin betapa rentannya ilmu pewarisan yang masih baru ini dibajak agenda politik. Ketika pemahaman ilmiahnya sendiri masih belum utuh,
banyak ruang kosong. 865 sampai 1935, benar-benar luar biasa ya. Kita bergerak dari kekosongan di teori Darwin, Menemukan aturan main pewarisan Mendel yang sempat hilang, lalu ditemukan lagi dengan heboh, terus menempatkan gen di kromosom berkat Morgan dan timnya. sampai dapat petunjuk pertama soal bahan kimianya dari Griffith. Periode ini benar-benar mengisi bagian penting teka-teki besar ilmu warisan yang tadinya hilang. Tapi, ya itu tadi, periode ini juga ngasih pelajaran pahit. Kita lihat gimana pemahaman ilmiah yang belum lengkap, bahkan keliru, kalau dipaksakan ke masyarakat, bisa jadi mengerikan. Contohnya uji nikah di AS dan fondasi awal kebijakan rasial Nazi. Konsep gen itu sendiri kuat ya? Sangat kuat, fundamental. Tapi sifat materialnya, cara kerjanya yang rumit, itu masih abstrak banget buat banyak orang saat itu. Bahkan buat ilmuwan. Masih banyak banget yang belum diketahui tahun 1935. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup nih untuk Anda renungkan. Kita sudah lacak penemuan aturan pewarisan dan lokasi fisik gen di kromosom, tapi pertanyaan dari eksperimen Griffith masih menggantung di akhir periode ini. Gen itu terbuat dari apa sih sebenarnya? Substansi kimia apa yang bisa bawa cetak biru kehidupan? Dan bahkan bisa transfer dari sel mati ke sel hidup. Pertanyaan inilah yang akan mendorong babak selanjutnya dalam kisah genetika, menuju pengungkapan struktur molekul kehidupan itu sendiri, DNA.